Atas perintah Raja, Bakar Sudaji, Putri Suhu, untuk memperbaiki dunia. Ayah, Aku lebih baik mati seperti ini. Dan anak itu harus datang. Parenti. Turuan. apakah kau mengawasiku dari alam baka? Apakah kau menungguku? Aku lebih baik mati seperti ini, di samping saudaraku. Bahkan di alam baka, aku ingin bersama saudaraku. Tapi aku tidak bisa. Kalian semua.
Raja, aku haus. Bawakan aku anggur. Yang mulia, apakah kau tidak mendengarku? Yang mulia, aku lelah. Pergi ke istirahat di istana. Ayo kembali ke istana. Nok. Kau akhirnya datang. Tapi kau terlambat. Minggir. Minggir, atau eksekusi akan selesai. Aku tahu kau ingin menyelamatkan saudarimu. Siapa kau? Bagaimana kau tahu? Kau pikir bisa lari ke tempat eksekusi seperti ini? Bisakah kau menyelamatkan keluargamu? Sekarang, dengan kemampuanmu, itu tidak mungkin. Jangan lari sembarangan untuk mati. Ikut denganku. Aku tidak peduli siapa kau. Kamu minggir sekarang. Saudariku akan dibunuh. Sayang. Kau harus tenang dulu. Ini pasti akan menimbulkan bencana. Minggir sekarang. Sayang. Saudariku. Aku tidak percaya. Kau tidak bisa percaya.
Tidak, Daji. tidak. Hati-hati. Tidak. Ah ah ah. Aku masih hidup. Ya, ada pisau di depan. Dan muncul di belakang. Ini adalah takdirmu. Ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Apa yang sedang terjadi? Di mana kakak perempuan itu? Bagaimana keadaan kakak perempuan sekarang? Sejak kamu melihatnya, kakakmu masih hidup. Ya, hidup. Dia hidup. Jadi apa yang aku lihat tadi bukan mimpi. Itu dia. Baru saja. Kamu mengalami sedikit. Ada lebih banyak masa depan menantimu. Tapi, yang paling penting adalah sekarang jangan dikendalikan oleh kemarahan. Untuk mengendalikan kemarahan, sama seperti di masa depanmu, kamu perlu mengendalikan mata ketigamu. Aku bisa mengajarkan semua ini padamu. Aku tidak bisa menjadi muridmu sekarang. Aku ingin menyelamatkan kakakku. Tidakkah kamu melihat masa depanmu? Kamu tidak bisa menyelamatkan Daji. Kamu bahkan tidak bisa masuk pintu sekarang.
Apa yang harus aku lakukan? Bahkan masuk pintu sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Jadi, tempat aku tinggal disebut rumah MA. Jika Kamu siap menjadi muridku. Tetangga padaku sekarang tulus dan menyentuh. Dia harus ikut denganku. Mie. Apa? Raja benar-benar tidak membunuhnya. Dia tidak membunuhnya, tetapi juga menjadikannya selir. Akan tidur dengan Sophie malam ini. Malam ini. Itu terlalu cepat. Nona Su, tolong balikkan Hyoki itu. Yang Mulia memanggilmu untuk tidur dengannya malam ini. Malam ini. Kamu bisa keluar dulu. Tunggu aku di luar. Ja? Balikkan giok itu. Tentang itu, bagaimana kamu ingin membunuhnya? Aku akan lakukan seperti yang kamu katakan. Biarkan dia mati. Aku tidak butuh bantuanmu. Dengan kekuatan cincin saja, membuatmu begitu agresif. Daji. Meskipun kamu bisa menggunakan cincin untuk membingungkannya, tapi tanpa bantuanku, kamu bahkan tidak bisa menyentuh rambutnya. Jika aku ingin kamu membantuku membalas dendam, aku pasti sudah memberikan jiwa dan mati di tempat eksekusi.
Alasan mengapa aku masih hidup sekarang adalah untuk membalas dendam sendiri. Sham, jika aku tidak membantumu, bisakah kamu membalas dendam sendiri? Tidak ada yang tidak mungkin. Aku harus membalas dendam sendiri. Jangan khawatir. Setelah ini selesai, kamu bisa mengambil jiwaku seperti yang kita sepakati. Sepertinya permainan ini lebih menyenangkan dari yang kukira. Sayang, Hadaku. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Aku akan menyiksanya. Buat dia seperti aku. Buat dia merasakan sakit dan siksaan yang kuderita. Kamu begitu lembut di ranjang, tapi menghunus pedang saat bangun. Dan berani-beraninya kamu mencoba membunuhku? Tara telah dibunuh 36 kali. Hasilnya adalah semua pembunuh telah tewas. Dan aku masih sekuat gunung. Katakan siapa yang menyuruhmu. Paduka, Anda salah paham. Berani-beraninya aku membunuh raja. Pedang sudah terhunus. Berani-beraninya kamu menyangkal? Aku menghunus pedangku untuk bunuh diri. Bunuh diri. Daji mendengar bahwa setiap wanita yang melayani raja akan dihukum mati oleh raja keesokan paginya. Jika begitu,
Mengapa repot-repot raja melakukannya? Aku akan melakukannya sendiri. Tolong pikirkan untukku. Wanita-wanita tak bersalah itu semua telah mati, tapi Daji adalah keturunan menteri kriminal. Jadi aku harus mati. Aku pantas mati. Daji rela mati. Pada titik ini, kamu sama sekali tidak takut. Karena Daji telah memenangkan hati raja. Dia tidak menyesal dengan kematian Daji, meninggalkan cinta raja dalam hidupnya. Raja berpikir, bukankah ini mirip dengan keabadian? Kehidupan abadi. Tidak ada kecantikan yang pernah berbicara seperti ini padaku. Mereka mati. Hati mereka sudah mati. Apakah kamu menyalahkanku karena terlalu kejam? Aku tahu banyak orang berpikir begitu dalam hati, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Tidak. Aku pikir wanita-wanita yang mati itu beruntung. Beruntung. Kamu benar-benar berpikir begitu? Mereka sudah. Bukankah itu beruntung? Di mana kekuasaan raja dan hukum alam? Seiring waktu, maka yang akan mati adalah raja sendiri. Daji. Aku sudah lama tidak mendengar kata-kata yang tulus seperti ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Aku ingin bahagia bersamamu selama 100 tahun. Yang mulia, aku juga berharap bisa bahagia bersamamu selama 100 tahun. Tetapi jika raja tidak membiarkanku mati, itu membuktikan mereka yang mati sebelumnya seharusnya tidak mati. Bukankah itu berarti raja telah membunuh mereka dengan salah? Tolong arahkan pedangmu. Bunuh Daji. Oh Daji, ini semua salahku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak. Daji harus mati. Jika raja tidak membunuh Daji, bukankah martabat raja akan ternoda? Daji tidak akan membiarkan siapapun bunuh raja, termasuk raja sendiri. Aku memerintahkanmu untuk menghentikan ide ini. Jika raja membunuh Daji, Bukankah aku sudah mengatakan itu? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kamu tidak menerima perasaanku, itu akan merusak martabatku. menolak untuk melakukannya, maka aku akan melakukannya untuk raja. Wanita itu sudah mati. Gadis kecil itu mengintip melalui tirai. Dia melihat raja menghunus pedangnya. Masuk dan bawa mayatnya. Itu Daji. Itu raja. Kamu pergi dan lihat. Raya Ham menangis. Bagaimana mungkin? Apakah aku salah dengar? Dia menangis begitu keras, dan air mata jatuh seperti hujan. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat raja menangis selama puluhan tahun. Aku juga belum pernah mendengarnya. Raja adalah pria tanpa air mata. Bagaimana dengan wanita itu, Daji? Raja memeluknya erat-erat, Daji. Daji, Pergi, pergi, pergi. Cepat pergi. ya Tuhan. Aku ingin kamu kembali.
seseorang. Dokter istana. Ya. Yang mulia, apakah Anda menangis? Anda benar-benar menangis untuk gaji yang tidak berarti. Sayangku. Aku tidak pernah meneteskan air mata seumur hidupku. Bahkan pada hari aku dilahirkan, Ratu Ibu mengira aku sudah mati. Hari ini, aku tidak tahu mengapa, aku benar-benar. Aku tahu alasannya. Ah, Air matamu adalah nektar. Adalah nektar, kebajikan, dan obat mujarab. Menetes di hatiku. Dan aku hidup kembali. bahkan jika aku membunuh semua wanita di dunia, tidak akan pernah membunuhmu. Aku akan mengeluarkan perintah. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di dunia yang boleh menyakitimu. Termasuk aku. Tidak. Jika raja ingin membunuhku, Anda bisa membunuhku kapan saja. Jika raja enggan, maka apakah Anda masih menjadi raja? Bagaimana aku bisa memiliki muka untuk hidup di dunia ini? Sayangku, Anda harus berjanji padaku satu hal. Perintah yang mulia. Jangan berpikir untuk bunuh diri lagi. Bagaimana jika aku melakukannya lagi? Maka aku akan membunuh semua wanita di dunia. Untuk menemani Anda ke kuburan. Yang mulia, Anda mengatakan itu. Aku bahkan lebih enggan meninggalkanmu. Kamu lisik. Kamu membuat kehila. Ya. Aku ingin sesuatu darimu. Aku tidak tahu apakah Anda bersedia. Ambil hatimu. Ambil. Anda mengatakan raja menangis. Ja? Raja tidak pernah menangis sejak lahir. Jia. Dia memiliki hati yang keras dan hati yang dingin. Bagaimana mungkin? Pasti penyihir yang melakukannya. Ini berkah atau kutukan? Apakah wanita yang masuk ke istana adalah bunga berduri? Atau bunga yang layu dalam embun dingin? Aku khawatir akan ada perubahan besar di istana. Siapa yang menyuruhmu membantuku tadi? Sudah katakan, aku akan membalas dendam sendiri, bukan kamu. Jika aku tidak bertindak, kamu akan mati. Aku sudah mati. Ini pilihanku sendiri. Aku akan menerima segala akibatnya. Lalu mengapa kamu ragu? Kamu pikir aku tidak melihatnya? Menurutmu? Ragu? Kamu pikir aku akan ragu? Kamu benar tidak membunuhnya. Sebenarnya, dia sudah bangun. Dan telah mengamati kamu. Tidak peduli seberapa kejam Raja Shang ini. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Jia Jibirkachi. Dia bisa menangkap harimau dengan tangan kosong. Dan dia bisa menarik 9 sapi dengan tangan kosong. Jadi bahkan, jika kamu menusukkan pedang ke dadanya, dia bisa merobekmu menjadi berkeping-keping dengan tangan kosong. Jadi apa? Mati. Apalagi yang perlu ditakutkan? Jadi apa yang kamu lakukan? Balas dendam. Bukankah hanya untuk membunuhnya? Tidak. Sekarang aku tidak hanya ingin nyawanya. Aku ingin menghancurkan negaranya, menghancurkan pikirannya, mengusir garis keturunannya, menghancurkan makam kerajaannya. Aku ingin dia hidup dari mati, dan terbakar dalam tubuh dan pikiran. Aku ingin dia mati perlahan dan menyakitkan, penuh dengan penderitaan. Aku tidak hanya ingin balas dendam, tetapi juga menikmati proses balas dendam. Aku ingin ibuku, ayah, saudara laki-laki, dan setiap orang yang mati membalas dendam untuk mereka.
Aku ingin tirani ini membayar semua yang telah dia lakukan. Bayar aku 2 kali lipat. Ada kejahatan tersembunyi di balik penampilanmu yang cantik. Hadiahku untukmu sudah tiba. Rencana yang begitu megah seharusnya dilaksanakan di tempat yang layak. Perintah raja telah tiba. Di bawah dekrit raja, Su. Daji menerima dekrit. Raja memerintahkan Sudaji untuk menjadi selir. Terima kasih. Kamar selir. Untuk menunjukkan rahmat raja. Istana Shosyan. Kau benar-benar maksud Istana Shosyan? Ya, Yang Mulia telah memberi perintah. Sekarang Istana Shosyan sedang dibangun dan sedang menyiapkan barang-barang baru. Naonya. Apa itu Istana Shosyan? Itu adalah kamar tidur almarhum Ibu Suri. Bagaimana mungkin? Janugerahkan kepada Permaisuri Sudahi. Dia adalah monster. Di istana telah mendengarnya. Sampaikan kabar. Katakan pada Dutaisi bahwa aku ingin bertemu dengannya sekarang. Jah. Ayah, Ibu, kalian lihat? Ini adalah Istana Shosyan tempat aku tinggal. Ini adalah tempat aku akan jatuh ke pelukan musuhku. Ayah, Ibu, kalian memperhatikan aku? Apakah aku terlihat sangat aneh bagi kalian sekarang? Atau bahkan membenciku? Ya. Bahkan aku sendiri membenci diriku sekarang. Tapi apapun yang terjadi, kalian harus bersabar. Tapi ini belum cukup. Aku akan mengambil semuanya kembali sedikit demi sedikit. Lambat laun, aku akan menguasai istana ini dan mendominasi Dasyang. Saat itu akan menjadi momen balas dendamku. Aku mohon padamu, perhatikan aku sepanjang waktu dan tatap aku. Hanya dengan cara ini, aku bisa bertahan sampai akhir. Raja akan memberiku istana yang begitu indah. Istana terindah ini, hanya kamu yang pantas memilikinya. Baiklah. Terima kasih, Yang Mulia. Raja memberikan Istana Shosyan kepada penyihir itu. Ini konyol.
Istana Shouxian adalah kamar tidur mendiang ratu. Etiketnya setara dengan istana ratu. Aku sudah di istana selama 8 tahun hanya sekali terkena guna-guna. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu bingung? Jika ini terus berlanjut, harem akan kacau. Yang mulia, Anda memberiku istana yang begitu indah. Aku sangat berterima kasih. Dan aku merasa seperti berjalan di atas es tipis. Aku takut. Apa yang aku takutkan? Selir lain di istana pasti membenciku. Hahaha, selama aku di sini. Jangan khawatir apapun, sayang. Terima kasih, Yang Mulia. Kokak, jangan pergi. Pergi ke istana Kunde untuk menemui ratu terlebih dahulu. Bah. Aku sedang berakting. Ratu Hui, selir kekaisaran dan selir yang meminta untuk bertemu Anda. Persilahkan mereka masuk. Apakah Yang Mulia sudah mendengar beritanya? Aku tahu. Kamu akan datang. Anda, Yang Mulia. Sudaji langsung dinobatkan sebagai selir begitu. Masuk. Ini hanya hadiah kecil dari ratu. Silakan diterima. Terima kasih, Ratu. Terima kasih, Ratu. Bunganya sangat indah. Anda menyukainya. Saya sangat mengagumi Anda, Yang Mulia. Dengan acara besar di istana, Anda masih bisa tetap tenang dan terkendali. Dan datang dengan tenang. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya bisa menebak 8 atau 9. Yang Mulia mengikuti saran saya.
dan membawa kotak itu. Akankah ada hal aneh terjadi nanti? Ini mengerikan. Saya tidak salah. Iblis yang kuat telah masuk ke istana. Maksudmu, Sophie? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Saya khawatir. Saya khawatir ada iblis yang menempel padanya. Iblis macam apa? Saya tidak tahu. Apakah Grand Preceptor memiliki cara untuk menaklukkan iblis? Saya memiliki senjata ajaib di sini. Nyonya, silakan lihat. Kanker, sehelai daun, setetes air mata. Terima kasih atas sarannya. Pertempuran langit 800 tahun yang lalu. Hanya menyisakan 2 pedang. Satu adalah pedang Suanyuan dari Yuan Shi Tianzun. Dan yang lainnya adalah pedang kayu persik kecil ini. Pedang Suanyuan digunakan untuk menyerang Li Hua San King. Dan mendominasi 3 alam. Itu terlalu cemerlang. Jadi para dewa dan hantu, serta kaisar manusia memperebutkannya. Itu terlalu tidak mencolok, dan terlalu sederhana. Ini seperti mainan untuk anak berusia 3 tahun. Tidak berharga. Ini bisa menghilangkan mata ajaib. Ya, yang mulia. Ketika pedang kayu persik menyentuh tubuh monster, itu akan secara otomatis meluncur. Terima kasih, Grand Preceptor. Tapi pastikan untuk menjaga tekad yang kuat. Jika pikiranmu tidak stabil, kamu tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk mengusir, tapi juga akan digunakan oleh iblis. Dan juga menyakiti orang lain. Aku mengerti. Aku akan pergi. Terima kasih. Pawn your anak. Ini dari labunya. Baunya sangat enak. Ini anggur jenis apa? Pontianak. Bukan. Itu dia. Ini anggur jenis apa? Baunya sangat enak. Dewa sedang. Menyuram anger. Dari mana aroma ini berasal? Dari
Hampir selesai, hampir selesai. Cepat. Kuenya sudah siap. Aku tahu. Kuenya sudah siap. Tapi ayah tidak bisa buru-buru sekarang. Apa-apaan ini? Apa yang kamu katakan? Sayang. Aku punya kabar baik untuk dilaporkan. Kabar yang sangat bagus. Atap kita, pada dasarnya, Sudah diperbaiki. Apa yang kamu? maksud dengan pada dasarnya, Boker, skalanya berbeda. Yang penting ukurannya kan? kenapa kamu tidak memperbaikinya? Tidak ada tumpukan jerami. Berapa banyak yang kamu butuhkan? 6 ikat. Aku belikan kamu 6 ikat. 6 ikat. Kenapa tidak cukup? Ya. Kenapa tidak cukup? Kenapa kamu keras kepala sekali? Satu jatuh ke dalam tangki. Aku akan berjemur di sini saja. Kamu pulang dan istirahat dulu. Turun. Mau turun di mana? Kemari, biar aku bersihkan debumu. Aku bisa sendiri. Hei, kakek tua. Kamu tahu berapa harga jerami? Kamu buang-buang uangku. Kamu terus bilang bisa memperbaikinya. Ya Tuhan, kamu bahkan tidak bisa memperbaiki kebocoran di rumahmu sendiri. Kamu pergi dan istirahat. Aku akan membersihkan ayahku. Ayah ada di panel. Cepat. Kamu ngapain? Uang untukku. Cari uang untuk ikat jerami itu sebelum gelap. Lalu perbaiki atap untukku. Kamu dengar? Biar aku makan sepotong kue dulu. Aku benar-benar Makan apa lagi? Apa yang aku bilang? cari uang. Cepat. Cari uang. Ibu, kamu belum makan apa-apa. Kamu biarkan dia pergi. Mie kambing. Ayam. Selamat tinggal. Mie. Penjual ayam. Jual mie. Jual ayam. Bukankah hari ini harinya? Guru, aku tidak berbakat. Aku di dunia fana. Aku butuh uang untuk hidup. Kuharap guru memaafkanku. Hey hello Tuan. Lihatlah batu tinta yang bagus ini. Silakan coba. Tuan. Pertama, denyut nadi ada di pergelangan tangan, bukan di punggung tangan. Yang kedua, saya kesini untuk ramalan, bukan untuk berobat. Pertama, Anda harus tahu bahwa setiap orang punya penyakit dalam hidupnya. Yang kedua, saya tanya, di mana pergelangan tanganmu tumbuh? Di lengan. Di mana lengan? Di bahu. Di mana bahu tumbuh? Di badan. Di mana badan tumbuh? Di hati. Tuan, Lau Jiang sedang berjalan menuju. Hatimu langkah. Demi. Langkah Tuan. Mendiagnosis penyakit?
atau meramal? Sangge, Anda berbohong. Jika istriku mencium bau ini di mulutmu, dia akan memukulmu dengan sapu. Tuan, Anda sangat putus asa. Hei, aku baru saja mencoba bunuh diri kemarin. Aku tahu, Selenya Pudes. Anda juga tahu ini. Bagaimana Anda tahu itu? Tahukah Anda mengapa? Tali istri putus. Uang. Ada 2 gunung di utara rumahmu. Satu disebut Dongshan, dan yang lain disebut Sishan. Benar? Benar. Makam leluhurmu awalnya di Dongshan, dan kemudian kakek buyutmu memindahkannya ke Gunung Barat. Benar? Ya, itu benar. Tahukah Anda mengapa makam itu dipindahkan? Saya tidak tahu, untuk mencegah perampok merampok makam. Benar. Soal relokasi. Pindah. Ini adalah kebijaksanaan leluhurmu. Perampok hanya dapat beberapa tulang. Mereka tidak dapat apa-apa. Benar. Tuan, maksudmu aku harus memindahkan makam leluhur kembali? Tidak perlu. Karena kamu sama sekali tidak mengerti. Mengapa leluhurmu memindahkan makam leluhur? Mengapa? Untuk melindungi jutaan harta. Dan kamu bisa menggali 6 guci. Setiap guci berisi 100 kurma emas. Total 600. 600 gram. Jadi, alasan leluhurmu memindahkan makam adalah untuk mengalihkan perhatian pencuri. Kompensasiku? Tuan, jika ramalanmu benar, aku bisa memberimu 100 kurma emas. 6 kurma emas. Kurang 1 pun. Tidak. Boleh. Kamu tahu Mashi Jiayuan? Aku tidak tahu. Kamu bahkan tidak tahu Jiayuan MA. Kamu hidup sia-sia. Berjalanlah sepanjang kolam tenggara kota. Kamu akan melihat hutan kecil di depan. Terus berjalan. Kamu akan menemukan sebuah batu kecil. Di pohon jujube itu. Jangan biarkan siapapun melihat. Aku mengerti, jangan khawatir. Satu hal lagi. Apa kamu tidak takut aku akan menggali harta dan kabur? Dan pergi jauh? Seberapa besar ujung dunia? Apakah lebih besar dari halaman keluarga Emma? Aku percaya. Kamu tidak akan mengecewakanku. Karena kamu tahu. Karena aku bisa memberimu kekayaan. Jadi aku juga bisa. Lupa bahwa aku bilang di awal. Langkah demi langkah. Guru Langit, maafkan aku. Guru Langit, maafkan aku. Hidup di dunia ini terlalu berat. Aku harus cari uang. Tuhan Langit, maafkan aku. Pak, ramalanmu sangat akurat. Aku tidak sengaja mendengarnya tadi. Yang pertama, kalau kamu, hati-hati. Bukan kamu yang kena. Yang lain, aku tahu. Kamu mendengarnya. Jadi kamu, Duduk.
banyak bencana. Kamu bohong. Ibumu meninggal pada hari ke-5 bulan lalu. Pada hari ke-8 bulan ini, satu-satunya anakmu jatuh sakit. Pagi ini, kamu tiba-tiba menemukan 3 tahi lalat beracun di lengan kirimu. Mereka hitam dan menakar. Oh, itu benar. Kamu apa saja yang kamu mau? Ah, Aku tidak mau banyak. kamu adalah peri. Kamu benar-benar peri. Boleh tanya, Dewa Tua, bagaimana dengan penyakit anakku? Pulanglah. Pulang dan kamu akan lihat. Anakmu sudah bangun. Jia, Sedang makan dan minum. Pulang, dia baru saja. sembuh. Pohon kurma. Kedai Miema. Berapa banyak uang yang ingin kamu masukkan ke dalamnya? Ah, tidak. Saat kamu berusia 3 tahun, kamu memiliki kalung dari kerang. Kalung itu sangat indah. Ya, itu masih ada di dasar kotak. Ambil saja. Aku mengerti. Aku mengerti, peri tua. Aku mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ah, Di mana orang tua brengsek ini? Mie kerang. Mie. Mie kerang. Mie sajang. Berani sekali kamu membohongiku? Aku sudah memperingatkanmu. Ah, Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak berjudi. jangan berjudi. Tapi kamu tetap melakukannya. Istri, aku tidak. Aku menyelamatkan nyawa dan membantu orang. Dan membimbingmu. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan membantah. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi kamu masih berani membantah. Istri, ayo pulang. Tetangga sedang melihat. Aku akan biarkan tetangga melihat. Kamu akan berubah. Ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa baunya seperti alkohol? Tentu saja, ini anggur. Ini Jiwan. Kenapa hilang lagi? Siapa yang menggodaku? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan membiarkanmu memperbaiki kebocoran. Kamu mention Jack Tom Jeremy. Aku membiarkanmu. Cari uang untuk membeli Jeremy. Kamu menghalangkan kasino ilegal. Ja, istriku. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-66. Hei, aku ini orang tua yang keras kepala. Aku tidak tahu harus memberi apa untuk ulang tahunmu. Bahkan atap yang bocor pun tidak bisa kuperbaiki. Aku merasa sangat bersalah. Jadi, aku hanya ingin sengaja memulai permainan judi. Aku hanya ingin istriku punya kesempatan untuk memukulku dengan senang hati. Ini juga bisa membuatmu bahagia, kan? Oh ya, kamu bengang. Meskipun ibu memukulmu, tapi apakah bahagia? Ya. Aku selalu membuat kesalahan. Sayang, jangan menangis. Di hari yang bahagia ini, mengapa kita tidak
Ayo kita memetik beberapa kurma. Lebih baik daripada memukulku. Bah, pohon kurma sama tidak bergunanya seperti kamu. Sudah 8 tahun tidak berbuah. Benar. Sangat. Delapan tahun. Aku membiarkanmu tidak berbuah selama 8 tahun. Ibu adalah kurma emas. Emas yang berat. Istriku, emas. Jangan berhenti, terus pukul. Untuk meluapkan semua kekecewaan selama 8 tahun. Satu. 6 ibu, 6 kurma emas. Ya Tuhan, akhirnya kamu melihat betapa sulitnya hidupku. Akhirnya melihat kerja kerasku. Tuhan bisa melihatnya dengan jelas. Dasar tua bangka. Ayah, aku pikir ada keajaiban di halaman kita. Ada keajaiban. Di mana keajaiban itu disembunyikan? Nak, saat kamu kecil, kamu sering menyembunyikan. Kamu diam-diam menyembunyikan barang favoritmu. Bilang kamu menyembunyikannya di harta karun. Dan biarkan mereka tumbuh perlahan, kan? Ja? Ya ampun. Dia benar-benar sudah besar. Yang Jian. Kakak Wu ada di sini. Lihat betapa serakahnya kamu. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu menemukanku? Dunia ini sangat kecil. Tidak sulit bagiku untuk menemukanmu. Lagi pula, aku tidak mencari kamu. Tapi kamu yang datang padaku. Bukankah kamu pergi ke kota Chaoge? Aku merindukanmu. Bosan. Apa yang terjadi? Aku teringat kemarin. Oh tidak, aku punya saudara yang malang. Dia terpapar panas dan hujan setiap hari. Makan angin dan minum embun. Setiap hari, dia bergantung pada memotong 2 ikat kayu bakar. Tinggal di bawah atap orang lain. Menjalani hidup. Yang sederhana. Katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu sendirian di dunia ini? Baru saja, aku menaburkan sedikit di gunung ini. Seluruh gunung mabuk. Ya.
seluruh gunung mabuk. Tapi kebencianku pada Xiao Cheng tidak akan pernah mabuk. Jika aku mengalahkan KKU, maukah kamu pergi ke kota Chaoge bersamaku? Tapi kamu hanya perlu memukulku dengan satu pukulan. Sepanci anggur ini akan menjadi milikmu. Sebenarnya hanya setengah pukulan sudah cukup. Tapi sayang aku tidak punya setengah pukulan. Jangan buang tenagamu. Kota Chaoge bersamamu. Siapa yang meninggalkan panggung ini lebih dulu akan kalah. Sepertinya aku harus memaksamu. Jangan menahan diri. Jangan buang tenagamu. Apa yang terjadi belakangan ini? Parenti berkelahi. Atau kamu akan terluka. Tidak atau aku tidak akan berhenti. Kamu pergi atau tidak? Tidak. Parenti. Parenti berkelahi. Aku menang. Katakan kamu akan pergi ke kota Chaoge bersamaku. Kenapa? Kita bisa menyelamatkan Daji bersama. Dengan persatuan, kita bisa mencapai hal besar. Hah? Aku janji padamu. Oh, kamu baik-baik saja? Oke. Oh,